Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nur Hasanah, NIM 10211837. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan Indonesia yang baru. Sistem pemerintahan yang baru dapat berjalan dan diterapkan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan yaitu presidensil. Poin yang kedua yaitu mengenai lembaga negara menurut UUD 1945. Pada susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukannya beberapa perubahan. Perubahan yang sangat jelas terlihat pada kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dikenal dengan MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya, yaitu seperti DPR, MA, MK, DPD, BPK, dan Presiden. Oke, poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai MPR. MPR adalah atau yang biasa dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah lembaga negara ditiadakan. Yang ada hanya lembaga negara. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, 1. Mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945. Sedangkan kewajiban anggota MPR terdiri sebagai berikut, yaitu yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati peraturan yang ada di dalam UUD 1945. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Selanjutnya, lembaga yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan DPR. Anggota DPR mempunyai kewajiban antara lain 1. Mengamalkan Pancasila, yang kedua melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Lebih jelasnya teman-teman bisa membaca di makalah kami. Selanjutnya, lembaga yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau lebih dikenal dengan DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga bentukan reformasi yang dituangkan dalam Pasal 22D UUD 1945. Menurut Hamdan Zulfa, DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun ada perbedaannya, yaitu posisi penekanan anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah atau provinsi. Lembaga yang keempat yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau lebih dikenal dengan BPK. BPK diatur dalam bab tersendiri dalam UUD 1945 yaitu bab 8A. Diharapkan dengan memberikan dasar hukum yang kuat lagi, BPK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Yang kelima yaitu Lembaga Mahkamah Agung atau lebih dikenal dengan MA. Adapun kewenangan MA diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan
Selanjutnya, yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memutus pembubaran partai politik. Yang kelima yaitu lembaga Mahkamah Agung atau lebih dikenal dengan MA. Adapun kewenangan MA diatur dalam pasal 24A ayat 1 UUD 1945. Yang pertama yaitu mengalih pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, wewenang lainnya di bawah undang-undang. Setelah itu, lembaga yang keenam yaitu Mahkamah Konstitusi atau lebih dikenal dengan MK. Wewenang MK secara khusus diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Jungto, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya, yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memutus pembubaran partai politik. Yang keenam yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Wewenang MK secara khusus diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Jungto, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketujuh yaitu lembaga negara Komisi Yudisial atau lebih dikenal dengan KY. Maksud dibentuknya Komisi Yudisial ini dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Lembaga yang ke-8 yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga kepresidenan adalah institusi dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berisi 2 jabatan, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Wakil Presiden. Selanjutnya, poin yang ketiga dan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga independen yang diatur oleh UUD 1945 dan lembaga khusus yang tidak diatur oleh UUD 1945. Yang pertama yaitu lembaga independen yang diatur oleh UUD 1945. Lembaga independen sendiri memiliki pengertian yaitu lembaga negara Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat tetapi bekerja secara independen. Setelah itu, lembaga-lembaga independen ini sudah tertulis dalam UUD 1945. Lembaga independen ini contohnya seperti KPU, Komnas HAM, Polri, dan TNI, dan Bank Indonesia. Yang pertama yaitu KPU. KPU salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksud memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satunya wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setelah itu, ketentuan mengenai pemilu diatur dalam pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi. Yang pertama yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali atau dikenal dengan lur berjurdil. Setelah itu, yang kedua yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Kemudian yang ketiga yaitu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Kemudian yang keempat yaitu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
Kemudian yang kelima yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan UU. Kemudian apa saja sih kewenangan dan tugas dari KPU? Yang pertama adalah merencanakan penyelenggaraan pemilu, yang kedua yaitu menetapkan organisasi dan tata cara tahapan pelaksanaan pemilu, yang ketiga yaitu mengordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali, dan yang keempat menetapkan peserta pemilu, kemudian menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan, kampanye, dan pemungutan suara. Yang keenam yaitu mengumumkan hasil pemilu dan menetapkan calon yang terpilih. Kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya yang kedua yaitu Komnas HAM. Pada bulan Juli 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komnas HAM dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komnas HAM. Dalam keputusan Presiden ini disebut dengan Komisi Nasional. Kemudian disalurkan di UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menambahkan struktur organisasi dan kewenangan Komnas HAM. Berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999 memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan hak baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Komnas HAM jika terindikasi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu TNI dan Polri. Dalam UU nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memberikan keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya sebuah keamanan dalam negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Republik Indonesia ini dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian yang kedua yaitu TNI ya. TNI dalam UU nomor 34 tahun 2004 itu berkedudukan di bawah Presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI dipimpin oleh seorang panglima. Kemudian diangkat oleh Presiden Kedaulatan Negara. Tugas dari TNI sendiri yaitu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian yaitu yang keempat, Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian juga Bank Indonesia adalah lembaga yang independen. Kemudian wewenang dan tugas dari Bank Indonesia ini adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu lembaga khusus yang tidak diatur oleh UUD 1945. Lembaga ini tidak diatur secara khusus dalam UUD, namun lembaga ini di bawah langsung Presiden, kemudian bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian lembaga ini disebut juga lembaga pemerintahan non departemen. Kemudian dasar hukumnya yaitu ada di Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen JO. Kemudian ada di Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2001 JO. Kemudian Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2001, Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Kemudian lembaga pemerintahan non-departemen ini memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda, dan lembaga pemerintahan non-departemen ini terdiri dari yang pertama, lembaga administrasi,
Administrasi Negara, kemudian Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Standarisasi Nasional, kemudian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, kemudian Badan Pusat Statistika, kemudian Badan Standarisasi Nasional, yang ke-8 yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang ke-9 yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang ke-10 yaitu Badan Intelijen Negara, yang ke-11 yaitu Badan Urusan Logistik, dan seterusnya. Kemudian mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut sudah diatur secara rinci dalam Keputusan Presiden nomor 13 tahun 2001. Di situ sudah ada tugas, fungsi, dan kewenangan serta susunan organisasi dan tata kerja. Sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.